Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Noval Nurafi. Saya dari Prodi T4 Teknologi Rekayasa Elektro, Fakultas Sekolah Vokasi. Di sini saya akan membahas tentang printer 3D, yaitu stereolithography atau yang biasa disingkat dengan SLA. Eh, untuk poin-poin yang saya akan bahas adalah dari pengertian SLA itu sendiri, kelebihan dan kekurangan, cara kerja dari SLA. Pengertian dari SLA itu sendiri adalah SLA adalah printer 3D yang sangat populer pada kalangan manufaktur aditif. SLA bekerja menggunakan laser bertenaga tinggi untuk mengeraskan resin cair yang terdapat dalam reservoir untuk menciptakan bentuk 3D yang telah direncanakan. SLA adalah salah satu dari 3 teknologi utama dalam percetakan 3D. Yang pertama ada FDM dan SLS, yaitu Sintering Laser Selective. Cara kerja dari SLA itu sendiri yang pertama adalah membuat bentuk 3D mempunyai beberapa tahap dari mulai ide, merancang, mendesain, dan mencetak. Dengan adanya SLA ini membantu untuk mencetak 3D sebelum masuk ke percetakan 3D. Rancangan harus dibuat dalam software CAD atau CAD dengan tipe file STL atau bahasa tessellation standar. Langkah pra pencetak adalah memasukkan file STL ke perangkat lunak memotong 3D, seperti halnya software Cura atau platform lainnya yang bertanggung jawab untuk menghasilkan G-code atau bahasa asli printer 3D. Awal-awal saat inisiasi, laser menarik lapisan pertama cetakan ke dalam mesin resin fotosensitif. Laser mengenainya dan cairan akan mengeras secara otomatis. Laser yang diarahkan ke koordinat yang telah sesuai oleh cermin yang dikontrol oleh komputer. Printer 3D SLA ini sebagian besar bekerja secara terbalik. Artinya laser diarahkan ke platform build yang dimulai dari rendah dan dinaikkan secara bertahap. Setelah lapisan pertama, platform dinaikkan sesuai dengan ketebalan lapisan dan resin tambahan dibiarkan begitu saja mengalir di bawah bagian yang sudah dicetak. Laser kemudian memperkuat penampang berikut dan proses dilakukan secara terus-menerus hingga percetakan usai. Pasca pemrosesan, setelah menyelesaikan bagian sebelumnya, platform keluar dari tangki printer dan kelebihan resin dikeringkan. Di akhir proses, model dikeluarkan dari platform, dicuci menggunakan resin yang berlebihan dan kemudian ditempatkan dalam oven UV untuk mengeringkan tahap akhir. Pengeringan pasca cetak memungkinkan objek mencapai kekuatannya setinggi mungkin dan menjadi lebih stabil. Kelebihan dari SLA itu sendiri, yang pertama adalah secara data pemasaran, SLA adalah printer 3D yang sangat tepat di pasaran. Permukaan cetak pada printer 3D yang halus. Yang ketiga, volume pembangunan dapat mencapai 50 x 50 x 60 cm cm kubik tanpa perlu mengorbankan presisi. SLA memberikan toleransi dimensi paling ketat dari setiap prototipe cepat atau teknologi manufaktur aditif. Untuk inci pertama dan itu mendapat tambahan-tambahannya. Yang terakhir ya, prototipe dapat dibuat dengan kualitas yang sangat tinggi, dengan fitur yang sangat detail, dinding tipis 7 sudut tajam dan lain-lain. Untuk geometris yang kompleks, ketebalan lapisan dibuat serendah mungkin, hingga mencapai 25 mikrometer dan ukuran fitur minimum antara 50 dan 250 mikrometer. Kekurangan dari SLA itu sendiri. Resin relatif rapuh dan oleh karena itu tidak cocok untuk prototipe fungsional atau pengujian mekanis. Yang kedua adalah biaya pencetakan SLA relatif tinggi, misalnya mesin, material, lingkungan. Yang ketiga, percetakan cenderung memakan waktu lama. Yang keempat, SLA menawarkan bahan pilihan warna yang terbatas. Cara menawarkan bahan hitam, putih, abu-abu, dan bening. Resin seringkali merupakan hak milik dan oleh karena itu tidak dapat mudah dipertukarkan antara printer dari merek yang berbeda. Lereng curam dan overhang membutuhkan struktur pendukung selama proses pembangunan. Komponen tersebut berpotensi roboh selama fase pencetakan atau pengawetan.